Halo, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman bersama saya Ruby Herman dan kita akan bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan properti. Dan di episode kali ini saya akan bahas bagaimana sih prosedur pembelian rumah atau prosedur pembelian properti ya. Nah, buat teman-teman simak video ini sampai habis karena saya akan sharing apa saja sih langkah-langkahnya, prosedurnya apa saja yang perlu dipersiapkan. So, teman-teman yuk simak video ini sampai habis. Langkah pertama yaitu memilih propertinya dari developer. Karena video ini adalah memilih prosedur pembelian khususnya untuk rumah yang baru atau properti yang baru. Jadi memilih properti dari developer rumah atau apartemen. Teman-teman, untuk dalam memilih pastikan teman-teman untuk cari ya siapa developernya, apakah sudah ternama ya, apakah sudah pengalaman. Nah, saran saya cari yang sudah pengalaman lebih dari 5 tahun khususnya di bidang properti dan lihat hasil karya-karya dari apa yang telah diluncurkan, apakah sudah banyak yang diserah terima atau belum. Nah, teman-teman itu harus jadi pertimbangan. Lihat kantor pemasarannya, lihat kantor utamanya. Nah, lebih banyak meluangkan waktu untuk menginvestigasi siapa ini developernya. Dan kalau saran saya, pilihlah rumah-rumah yang sudah ready. Sekali lagi, atau properti yang sudah ready. Khususnya untuk bagi teman-teman yang mau beli properti pertama. Ya, bukan investasi, tapi pertama. Oke, hal yang kedua, teman-teman, setelah teman-teman pemilih nih rumah atau propertinya dari developer, udah tahu, udah dapet yang cocok, ya, yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, pastinya teman-teman yang langkah kedua yaitu bayar booking fee untuk memesan properti tersebut. Nah, pastikan namanya sesuai sama nama teman-teman, sesuai nama pemesan, dan teman-teman mengisi formulir surat pemesanan rumah atau surat pemesanan apartemen. Ya, teman-teman booking fee-nya di kantornya, ya kan, lihat PT-nya sesuai apa enggak, nah pastikan teman-teman itu. Nah, langkah ketiga, kalau ditawarkan cara pembayaran, ada cash keras, cash bertahap, atau KPR, ya tergantung teman-teman, balik lagi ke budget. Itu merupakan langkah ketiga, pemilihan cara bayar kan. Setelah kita oke bayar booking fee, sudah cara bayar juga oke. Nah, kebanyakan kalau misalnya KPR, pasti kita perlu mengajukan KPR. Pasti butuh mengajukan kredit dari perbankan. Nah, teman-teman mesti cek detail bunganya berapa dari perbankan itu, ya kan? Karena pasti kalau tanpa perbankan kan sulit untuk membeli rumah, kecuali cash bertahap atau cash keras. Nah, jadinya saat kita KPR kita harus menyiapkan data-datanya teman-teman. Data-data ya, data-datanya apa saja? Itu ada data-data yang dibutuhkan, kayak slip gaji, terus merupakan karyawan tetap, ada surat dari keterangan karyawan. Ya, kalau ini berubah karyawan ya. Kemudian juga rekening koran, ya, kemudian juga KTP, NPWP dan lain-lain sebagainya. Itu nanti ada listnya. Ya, saran saya cicilannya adalah sepertiga dari gaji, teman-teman. Itu buat saran saya. Kemudian langkah keempat, teman-teman akan menandatangani namanya perjanjian jual beli, perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dengan developer. Jadi PPJB ini penting karena di dalamnya termuat pasal-pasal atau klausul-klausul mengenai janji developer tentang kapan rumah ini bisa diserah terimakan ya. Jadi saran saya adalah pilihlah yang rumah jadi. Kalau rumah jadi kan langsung serah terima gitu kan. Nah, kemudian proses balik nama sertifikat dan sampai sini status ya PPJB, karena kan butuh waktu pemecahan sertifikat. Walaupun rumah jadi, dia sementara PPJB dulu, perjanjian pengikatan jual beli dulu. Ya, langkah kelima yaitu ketika rumahnya sudah oke, udah akad ya kan. Nah, biasanya selesai serah terima nih. Ya kan, kita akan melakukan serah terima unit properti. Nah, serah terima unit properti Anda bisa tinggal di sana karena biasanya udah akad kredit ya kan. Bisa setelah akad Anda bisa serah terima rumah, Anda bisa tinggal. Nah, setelah itu langkah berikutnya, langkah keenam adalah adanya proses pemecahan sertifikat HGB gitu. Biasanya HGB dulu ya. Setelah Anda sudah serah terima akan dilakukan proses pemecahan sertifikat. Nah, itu biasa dilakukan terlebih dahulu supaya sertifikat bisa balik ke nama teman-teman yang beli gitu loh. Balik ke nama teman-teman yang beli. Nah, habis itu langkah ketujuh itu dilakukan akte jual beli. Teman-teman akan dilakukan namanya akte jual beli ya, biasanya dengan notaris. Akte jual beli ini merupakan hal yang untuk menuju ke namanya sertifikat. Nah, kemudian langkah ke-8 yaitu balik nama sertifikat HGB developer ke pembeli.
Nah, itu teman-teman. Jadi mesti balik nama juga. Lalu langkah 9 yaitu kalau misalnya kita nggak puas dengan HGB, kita bisa tingkatkan menjadi hak milik. Nah, demikian teman-teman, itulah prosedur pembelian rumah atau properti. Nah, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman. Saya Ruby Herman, salam muda keren punya properti. Bye-bye.